seorang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau berdua merupakan narasumber kita pada sore hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga sahabat teman-teman Muslimin Bawean yang telah menyempatkan hadir dalam acara kajian Gerakan Keagamaan dan Identitas Kebudayaan Bawean. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara ini dengan sehat dan penuh semangat, agar nantinya apa yang kita kaji bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap mengalir kepada baginda dan ibu besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Acara pada sore hari ini disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan, kemudian yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan, dan acara yang ketiga adalah pemaparan tentang gerakan keagamaan dan identitas kebudayaan Bawean. Acara yang terakhir doa dan dilanjutkan foto bersama. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan pembacaan kitab. Semoga dan mudah-mudahan acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Ila hadhihi niyyah wa qadiyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yakni sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh koordinator Muslimin Bawean kepada sahabat Muhammad Budi Nur Isnaini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati beliau Bapak Arif Sudrajat SAN, SANT, MSI, dan Profesor Cahyo Pamungkas. Beliau semua dari BRIN, insyaallah kami tidak salah. Kami termasuk yang saya hormati Bu Kepala Desa gitu. Nyamalah kan sebenarnya Bu Iroda. Itu yang kami hormati semuanya, para pembina Kusdurian dan termasuk para sahabat-sahabat Kusdurian, dan yang kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tuan rumah atau markas Mabes Alil Bulu Kabupaten Kusdurian Ngerti. Saya juga terima kasih dan saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, terkait nilai gerakan keagamaan, Bapak mohon maaf karena memang waktunya mepet, saya bercerita sedikit. Kalau biasanya orang baru itu kalau maghrib pada pulang Pak. Nah, jadi saya tidak lama-lama, dan terkait ini saya mengucapkan terima kasih mewakili dari teman-teman Kusdurian Bawean, termasuk kepada Bu Des juga dan kepada semuanya. Mungkin nanti sambil santai Pak ya, diskusinya sambil santai. Paling tidak teman-teman Kusdurian ini memiliki gambaran terkait, karena kita dengar itu jenengan berdua itu lagi meneliti Bawean. Jadi pikiran kami, masa kami orang Baweannya tidak tahu, kalau diartikan kita kayak ambil enaknya aja Pak ya. Kayak ikut teliti tapi mau mendengar kira-kira gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi nanti Pak bisa sambil makan-makan nggak apa-apa, diskusi sambil makan itu Pak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga,
kajian gerakan keagamaan dan identitas kebudayaan Bawean yang akan disampaikan oleh beliau berdua. Yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Sudrajat dan Profesor Cahyo Pamungkas. Kepada beliau berdua, waktu dan tempat kami persilakan. Saya dulu tapi Oh, ibu dulu. Oh ya. enggak bercanda. Boten. Mas Arif dulu. Ditanya lagi. Dulu aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Gelam ya, Ibu Iroda Haris, kemudian panjenengan Pak Muhammad Budi, Ketua Jaringan Kesurian Bawean, Mas ya. Bapak Ibu hadirin, teman pembina Kesurian Bawean, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Mas Moderator dan Mas Harif ya. Pertama kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan dari Jaringan Gus Durian Bawean untuk berbagi mengenai hasil riset. Sebenarnya di Jakarta saya sering berjumpa dengan Pak Ahmad Suwaidi ya, dengan beliau dekan di Universitas NU Unusia ya, kemudian juga dulu tahun 2008 beberapa kali saya ke pesantren Ciganjur 2006-2008 ya. Beberapa teman kuliah di sana S2 ya. Pertama izin mengenalkan diri, saya Cahyo Pamungkas, peneliti di Pusat Riset Kewilayahan BRIN. Dulu saya kuliah di Universitas Gadjah Mada, kemudian S2 di Sosiologi UI, dan ketiga di Radboud University Nijmegen di Belanda. Sebetulnya saya bukan profesor dari kampus ya, namun profesor riset ya, yang dulu dari LIPI, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan sekarang menjadi BRIN. Kemudian kami sekarang ditugaskan untuk mengkaji dan menelusuri mengenai cerita-cerita rakyat atau mitos-mitos atau folklore, termasuk dongeng-dongeng ya, yang ada di Bawean. Kalau kita melihat folklore itu didefinisikan sebagai serangkaian cerita, mitos atau legenda yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain ya. Dan ada folklore yang tertulis dan ada juga folklore yang tidak tertulis. Folklore yang tertulis misalnya sejarah Syekh Umar Masud ya, Syekh Maulana Umar Masud. Kemudian sekarang ada Waliyah Siti Yainab, itu yang tertulis ya. Namun yang tidak tertulis itu ada di setiap kampung ya. Di setiap dusun itu punya sejarah. Ya, saya kaget juga di Bawean ini setiap dusun itu punya sejarah. Misalnya sejarah Sido Gedung Batu ya, dulu dari dusun Sido Ajeng ada gedung dan ada batu itu apa ya, kok lupa saya. Misalnya gini ya. Kemudian di setiap dusun itu ada keramat-keramat ya. Kami sudah mengunjungi beberapa keramat Mas ya. Saya sampai nggak ingat ya. Ada di setiap desa pasti ada keramat. Misalnya dari Bulu Lanjeng itu ada makam Mbah Umar ya. Itu keramat yang baru muncul ya. Mitos yang baru muncul 5 tahun yang lalu ya. Kemudian di Jerat Lanjeng, lupa saya di mana, Tanjung Anyar ya, di Lebak. Kemudian di Kumalasa itu juga banyak makam ya. Di Kumalasa itu ada Pangeran Kumalasa, ada Cucuk Camba. Kemudian ada satu lagi saya Mas yang Putri Chandra Wulan yang di Tanjung itu ya, di pantai. Di pantai udah tahu semua ya. Kemudian di Budakit ada Cucuk Tampu. Kami belum sempat naik ke makam karena gunungnya tinggi sekali ya, dan itu sudah malam sehingga hampir maghrib kami pulang. Kemudian apa lagi ya? Di Teluk Jati Dawang ada, di Batu Lintang itu ada makam Sayyid Yusuf ya, Sayyid Yusuf. Kemudian di Gresik juga ada, di Gresik itu Mbah Jumplang ya, perempuan. Ya banyak sekali. Makam-makam itu ada dari seluruh Bawean, itu ada. Ada yang pernah menulis, saya lupa ya, Pak Buba itu siapa ya, diperkirakan ada 48 ini ya, makam keramat ya. Mungkin kami tidak ada separuhnya ya, mungkin 15 itu ya. Itu yang kami lakukan. Kami ingin menuliskan kembali mitos-mitos yang telah ada, kemudian
kami mengamati apakah mitos-mitos itu mengalami perubahan ya. Misalnya tentang cerita Danau Kastoba ya. Ini santai aja ya. Nanti keagamannya menyusul ya. Misalnya tentang Danau Kastoba, kalau dulu Pak Yulwa Usman itu menulis Danau Kastoba itu berasal dari pohon Kastoba yang dicabut oleh Ratu Jin ya, karena dua burung gagak itu memberitahukan kepada sang petapa ya, dan kemudian pohonnya dicabut, dibuang ke laut sehingga menjadi danau. Kemudian pohon Kastoba itu selalu berputar ya mengelilingi Pulau Bawean dalam keadaan terbalik. Nah, barang siapa yang bisa melihat pohon Kastoba yang berputar itu maka akan diberikan kemudahan. Itu kan mitologinya ya. Kemudian ketika kami datang ke sana, ceritanya berbeda ya, bahwa pohon Kastoba ini ada orang Arab datang ke Danau Kastoba, kemudian beliau mengatakan pohon Kastoba ini ada juga di Arab ya, sehingga kalau ini tidak dicabut maka pohon Kastoba yang di Arab itu akan mati begitu. Jadi pohon itu dicabut, dibuang dan menjadi danau ya. Yaitu kami mengumpulkan serpian-serpian memori kolektif masyarakat tentang identitasnya. Mitos itu kan sebenarnya bagian dari identitas. Itu kemudian yang kedua, lalu kemudian sebetulnya Bawean itu siapa yang disebut sebagai orang Bawean ya? Saya mendengar kemarin itu di Pondok Hasan Jufri itu ada seorang dosen dari Unair ya menulis kamus bahasa Bawean itu ya, menarik sekali ya. Ibu siapa namanya? Ibu Dr. Sriyanti ya dari Unair. Kemudian dari segi beliau seorang ahli bahasa mempelajari bahasa-bahasa Bawean, kamus, struktur dan lain-lain. Kemudian dia menyimpulkan bahwa bahasa Bawean itu sama dengan hampir mirip ya dengan bahasa Madura itu ya, sehingga itu kemudian mengancam ya identitas ya dari orang Bawean loh. Kalau bahasa Bawean itu bahasa Madura, berarti sebenarnya orang Bawean itu kurang lebih sama dengan orang Madura, begitu kan implikasinya ya. Namun kalau kita melihat perspektif identitas, misalnya ini saya langsung ke identitas Bawean ya. Identitas Bawean itu tidak dibangun, tidak identitas suatu kelompok etnis itu tidak hanya didasarkan atas persamaan bahasa atau ciri-ciri budaya, namun juga ada pengakuan ya, self identity ya. Kalau Anda mengaku, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman mengaku saya ini orang Bawean, dan pengakuan itu kemudian disetujui oleh orang lain, maka terciptalah etnis Bawean itu. Jadi identitas suatu kelompok etnis itu terjadi ketika suatu kelompok mengklaim self identification, mengklaim identitasnya. Kalau ditanya dalam sensus, Anda orang mana? Saya orang Bawean, misalnya begitu. Saya orang Bawean karena saya bukan orang Jawa dan saya bukan orang Madura misalnya. Dan yang kedua, identitas selalu ada persetujuan atau pengakuan dari yang lain, classification of others atau recognition from others. Orang lain juga mengakui, misalnya saya orang Jawa di sini ya, oh dia itu orang Bawean, bukan orang Madura. Jadilah, nah itulah kemudian itu yang disebut sebagai identitas. Jika suatu kelompok memiliki sejarah dan mengklaim dirinya adalah suatu kelompok dan diakui oleh orang lain ya. Maaf ini agak abstrak ya. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat arsip-arsip Belanda, dulu sebelum VOC, pulau ini disebut sebagai Lubuk. Lubuk itu apa ya? L-O-E-B-O-E-K. Saya Lobek ya. Saya tidak tahu tempat apa Lobek itu, dari ya kita lagi mencari-cari. Lobek itu apa? Lebak tapi bukan ya. Apa nama pohon apa? Karena kemudian Lobek itu kok mirip ini ya, kalau di sana ada Lombok ya. Iya, Lombok itu apa? Oh iya, binatang Lombok ya. Ya, jadi sebelum kolonial arsip-arsip mengenai Bawean itu sangat terbatas. Kemudian baru setelah Syekh Maulana Umar datang ke sini, kemudian ada VOC datang ke sini, mulailah sejarah itu bermula dari ketika Belanda menulis arsip. Jadi sebelum orang Belanda datang kita tidak tahu informasi, karena sejarah versi masyarakat itu terdiri dari serpian-serpian memori kolektif itu ya. Nah, Belanda pada tahun 1850 ada seorang yang bernama Cornelius de Groot, dia seorang peneliti geologis, dia datang ke Danau Kastoba. Dia mengukur itu kedalaman Danau Kastoba sekitar 70 depa. Nah, di sini satu depa berapa meter ya?
sekitar 1 meter ada nggak ya? 1 meter setengah gitu ya. Berarti sekitar 100 meter ya. Kalau itu benar, dahsyat sekali ada danau ini ya, sedalam 100 meter dan dia berhasil ya dengan kemudian pada waktu Cornelius de Groot juga menceritakan ya, pada waktu dia ke sini ada sebuah benteng yang bernama Frederikstad di sebelah selatan bagian tengah itu yang di pesanggeran itu kelihatannya. Kemudian di sini ada tempat yang bernama Sanggapura yang dipimpin oleh seorang adipati dan asisten residen. Jadi ada kalau kita lihat kita bisa menelusuri ya catatan-catatan arsip Belanda dari Syekh Maulana Siddiq ya, Syekh Maulana Umar Maksud maksudnya sampai ke sampai tahun 1870 terdapat daftar Raja-Raja Sanggapura. Nah, kalau itu bukan mitos ya, itu berdasarkan atas catatan arsip bahwa Bawean itu sejarahnya dimulai dari Syekh Maulana Umar Maksud 1590 kemudian dilanjutkan oleh keturunannya ya. Dan kemudian ada pergantian kekuasaan. Kalau dalam arsip Belanda, Bawean itu dulu di bawah sampai 1830 di bawah Panembahan Cakraningrat di Arusbaya ya. Kemudian 1730. Setelah 1730 Belanda VOC mengambil Madura juga dan Surabaya juga, semua diambil VOC sehingga Bawean ini di bawah VOC 1730 sampai 1799. Kemudian menjadi asisten residen sejak tahun 1800. Kemudian ada perubahan ya, dulu di Gresik dulu, Surabaya dulu ya, kemudian di Gresik dan sekarang menjadi kecamatan. Kemudian apalagi yang saya pengantarnya apalagi Mas, identitas kebaweanan. Nah kemudian ya gerakan keagamaan. Sebetulnya ada narasi-narasi kecil ya yang mitos di Bawean, mitos penyebaran agama Islam di Bawean itu tidak tunggal, banyak varian ya. Dan yang menyebarkan agama Islam tidak hanya Syekh Maulana Umar Maksud, tapi yang lain juga diceritakan oleh masyarakat sebagai tokoh yang menyebarkan agama Islam di tingkat lokal. Misalnya ada di desa Pekalongan itu ada Masjid Iban. Ada yang dari Pekalongan nih. Ada Masjid Iban itu ada makam orang dari Persia ya, yang bernama Kiai Fahrudin, itu tertulis 1265. Kalau itu benar ya, benar ya tulisan Arab ya. Kalau tidak salah ya 1200 sekian. Itu berarti makam yang tua ya, karena 1265 itu zaman Singosari ya. Ternyata ada, kalau itu benar ya, wallahu alam, kita nggak tahu ya, di dalam makam itu di desa Pekalongan dekat Masjid Iban. Saya lupa dusun ya, nanti saya tunjukkan fotonya nanti. Itu benar nggak? Karena itu makamnya itu ditumbuhi rumput-rumput, sehingga kita kesana itu harus membuka. Ini takut juga nih ada ularnya kah itu. Itu ya, itu misalnya seorang tokoh dianggap sebagai tokoh penyebar agama Islam dari Timur Tengah. Kemudian ada juga apa lagi Mas? Banyak lagi ya, ada cucu-cucu ya, ada Wali Arja, Mbah Wali Arja itu di desa Legundi yang Mbah Wali Arja. Kemudian ada Jujuk Baka Mambek itu di Carabaka di Legundi. Ada Jujuk Tokang, ada di Gili, ada Jujuk Sarimaba. Kalau dikumpulkan tuh banyak sekali. Ada Jujuk Tambung di Kampung Sumber Toreh, mana itu desa Sumber Toreh. Maaf bahasanya kurang bagus. Sumber Toreh itu di mana? Di Situ Gedung Batu. Kemudian ya Jujuk Sarimaba di Pamona, Surimaba ya kan. Nah ada Walia Siti Zainab dan lain-lain. Sehingga dulu disebut Nyai Siti Zainab. Ini juga ada perubahan mitos juga. Dulu disebut sebagai Nyai Siti Zainab. Sekarang ada buku Walia Siti Zainab. Ya, biarkanlah kebenaran itu berkembang. Kita tidak perlu mengatakan ini yang paling benar, ini yang paling benar. Karena semua itu kan wallahu alam ya. Itu adalah serpian-serpian memori kolektif masyarakat. Dan perbedaan dalam mitos itu mudah-mudahan tidak menjadi perpecahan ya. Justru itu menjadi bahan diskusi, bahan dialog ya. Termasuk juga di sini mengenai tokoh legenda di Desa Gelam, Kiai Haji Asik Mukri ya. Jadi perbedaan mengenai bagaimana riwayat hidup, bagaimana peran dan perilaku, bagaimana perjuangan Kiai Asik itu mungkin perlu diteliti lebih lanjut ya. Perlu diteliti lebih lanjut, bisa dibukukan. Mungkin teman-teman, adik-adik ada yang bisa, kakak ada yang bisa membuat
skripsi atau tesis ya, atau disertasi tentang Kiai Haji Asyik Mukri. Nanti kita bantu untuk mencarikan arsip di Arsip Nasional dan sumber-sumber literatur yang relevan. Saya kira saya sepakat kalau beliau itu diusulkan menjadi pahlawan ya, karena melihat jasa beliau selama perang kemerdekaan dan juga dalam penyebaran agama Islam. Ya selain cucu-cucu itu juga ada tokoh-tokoh baru ya, seperti ya banyak sekali ya, ada di Pondok Pesantren Hasan Jufri, di sini Kiai Haji Asyik Mukri, ada Muhammad Ashari, banyak sekali ya. Sudah ditulis semua oleh Pak ini ya, saya tidak ingin mengulangi lagi. Pada intinya bahwa ada beberapa hal yang bisa dijadikan ditindaklanjuti ya penelitian ini. Dan kalau kita tidak setuju dengan hasil penelitian orang, kita tidak usah marah ya, kita bikin penelitian tandingan yang ilmiah yang lebih bagus, begitu kan Ibu ya. Mungkin itu dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang disampaikan, betapa indahnya, betapa menariknya untuk dikaji bersama di Pulau Bawean. Maka menyikat waktu, kami serahkan kepada Bapak Arif untuk membawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sekdes, Bukades Desa Gelam, kemudian Mas Budi, Muhammad Budi sebagai Ketua Kesenian, kemudian Prof Cahyo dan Mas Moderator dan teman-teman audiens yang berbahagia. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Arif Sudrajat. Saya S1 dari Departemen Antropologi Budaya di Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang S2 kami masih dari Universitas Airlangga, Social Science ya, Science. Dan saya sendiri sehari-hari mengajar di prodi Departemen Sosiologi di Universitas Negeri Surabaya. Jadi saat ini kami melakukan riset bersama dengan Prof Cahyo ya, dari BRIN untuk memahami tentang cerita-cerita rakyat di folklore ya. Tidak hanya cerita rakyat, sebenarnya folklore itu kan lebih luas lagi ya daripada cerita-cerita rakyat yang ada. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena kami melihat bahwa seperti tadi yang diceritakan oleh Prahyo, bagaimana orang luar ya itu kadang menilai Bawean itu sebenarnya bukan sebuah etnis gitu, tapi varian dari orang Madura. Kenapa begitu? Karena bahasanya adalah bahasa Madura, sedikit ada perbedaan dialek gitu. Nah itu makanya kalau ada mungkin seorang akademisi yang mengatakan bahwa Bawean itu merupakan salah satu varian dari etnisitas mungkin Madura, itu mungkin ya argumen yang dibangun memang dari hasil riset yang dilakukan. Makanya mungkin dalam konteks identitas di sini ya, dari gerakan identitas itu saya mengharapkan kita teman-teman Bawean itu tidak boleh marah ya, tapi melakukan riset untuk melakukan tandingan bahwa kami ini bukan varian dari Madura, tapi memang kami ini identitas adalah suatu etnis Bawean tadi. Ya, tapi apa? Ya kita harus bisa menunjukkan ya segala suatu karya-karya. Salah satunya yang kami tahu selama ini kami belum menemukan seperti misalnya kamus Bawean. Nah, salah satu kamus Bawean, karena bahasa itu kan salah satu juga identitas. Ya, yang membedakan bahwa kami ini orang Bawean sama orang Madura itu apa? Ini harus dibangun lewat sebuah kamus. Kamus Bawean, mungkin Indonesia Bawean gitu ya. Nah ini juga salah satu bukti bahwa kami ini berbeda dengan Madura. Ya, jadi kita harus membangun semacam ya artinya sedikit bukan resistensi saya kira, tapi untuk menunjukkan bahwa kami ini beda dengan yang lain. Ya, karena beberapa kalau kami ke lapangan itu memang banyak masyarakat mengatakan kami itu bukan orang Madura. Misalnya ada yang mengatakan ini apa? Kepalanya dalam bahasa Madura sama Bawean apa? Itu seringkali sebagai dasar tunjukkan bahwa kami bukan Madura. Tapi jangan hanya sekedar itu, tapi banyak hal
yang berkaitan dengan kosakata khas dari Bawean dan pelafalan itulah yang bisa menjadikan sandaran bahwa itu menjadi sebuah bagian identitas. Ya, identitas. Kenapa begitu? Karena bagaimana juga melalui identitas itulah konstruksi kita, ya, atau artinya eksistensi diri kita itu bisa dibangun. Tanpa identitas itu menyebabkan eksistensi kita itu seringkali akan dikonstruksi oleh orang lain, pihak lain. Nah, makanya kalau kami menggunakan misalnya teorinya Durkheim bahwa kesadaran kolektif itu harus segera dibangun. Ya, kesadaran kolektif itu dibangun. Melalui apa? Yang melalui simbol-simbol. Apa simbol-simbol? Mungkin dari cerita rakyat. Bahkan rumah adat aja pun kami keliling mencari rumah adat aja sudah banyak yang berubah sekali. Padahal itu identitas sebagai seorang Bawean yang berbeda dengan di Madura. Ya. Sering saya bertanya, rumah adatnya di mana yang lengkap ada ukir-ukiran? Waduh, sudah kami ekspor Pak ke Bali. Nah, ini berarti membunuh kita secara pelan-pelan. Karena kebutuhan ekonomi. Ya, ini. Jadi jangan sampai identitas itu kalah dengan kebutuhan ekonomi. Ya, karena dengan identitas kita bisa menjadi individu yang ibaratnya ya sebagai individu yang bermartabat, eksis dalam relasi antar mungkin dengan kelompok-kelompok yang lain itu. Nah, menurut Durkheim itu tadi kesadaran kolektif itu disinilah akan dibangun misalnya dari dalam bentuk tadi ya identitas, misalnya cerita-cerita, kemudian mungkin hal yang sifatnya material, segala apapun yang diproduksi oleh orang-orang Bawean di situ. Nah, dari situlah kemudian kita akan membentuk bahwa apa yang disebut sebagai orang Bawean itu menjadi suatu kenyataan ya yang ada itu. Kenapa begitu? Karena identitas itulah kemudian akan kita posisikan sebagai sesuatu yang sakral, atau dalam bahasa mungkin teorinya Durkheim itu, nah identitas yang berupa misalnya sekedar folklore ataupun mungkin benda-benda yang sifatnya material itu sebagai sebuah totem ya yang membedakan sesuatu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, karena totem itulah yang menyebabkan kita bisa menjadi kelompok yang bersatu, atau dalam bahasa sosiologi itu terintegrasi lah. Ya, nah dari totem itu, Bapak Ibu, teman-teman ya bisa melihat misalnya kalau kita bandingkan misalnya yang paling kecil aja lah, kelompok sepak bola itu bersatunya dari apa? Dari totem bendera. Persebaya itu kalau ada warna hijau, meskipun tidak kenal dari mana pun merasa menjadi bagian. Jadi kelompok bahwa saya Persebaya, misalnya begitu, atau saya ya bonek atau apa, itu dari apa? Dari kain warnanya, itu menjadi sesuatu yang sakral. Bayangkan kalau ada orang menginjak-injak bendera itu sebagai sesuatu yang sakral, tidak saling kenal pun akan menghajar orang yang menginjak-injak. Nah, itulah kekuatan dari simbol-simbol seperti tadi itu. Nah, itulah makanya kita harus artinya sebagai bagian dari masyarakat Bawean, kita mencoba melakukan proses rekonstruksi ulang ya tentang berbagai macam identitas-identitas yang akan menyatukan kita. Dulu pernah nampak ya, kami pernah membaca buku dari Singapura itu tentang orang Bawean ya di Singapura itu banyak, ada mungkin ada sanja, ada mungkin syair dan macam-macam. Nah, itu bisa diekspor lagi dalam konteks Bawean di Indonesia, karena buku itu tentang Bawean di di Singapura. Ya, inilah makanya kita harus, karena hal seperti ini yang menjadi nanti sebagai sebuah totem yang akan menyatukan kita bersama. Tanpa itu, ya kita akan tercerai-berai. Ya, itulah makanya Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sepak bola itu saking fanatiknya dengan simbol-simbol yang dibangun itu. Orang seringkali menganggap bahwa sepak bola itu bagian dari religion of sport, agama olahraga. Saking orang itu menjadi bagian dari itu euforianya. Ya, ritualnya apa? Ya, sebagai agama ya ritualnya ya kalau jadi bonek lah, jadi apa, itu bagian ritual untuk mengukuhkan tentang identitas sebagai seorang bonek. Dibangunnya lewat apa ya? Simbol-simbol itu. Lain simbol itulah sakral. Nah, tugas kita sebagai warga Bawean adalah membangun tadi ya bagaimana menyakralkan simbol-simbol itu yang akan kita gunakan sebagai totem yang akan menyatukan seluruh warga Bawean di Indonesia. Nah, ini menarik dari dikatakan dari Durkheim ya, karena jalannya sakral itu kemudian mengikat kita semua. Ya, ibaratnya
ada orang yang menghina ya salah satu apa mungkin bahasa atau apa, meskipun kita tidak kenal, sesama orang Bawen akan bereaksi terhadap sesuatu itu tadi. Nah, saya kira dalam konteks gerakan keagamaan dan identitas Bawen, salah satunya adalah yaitu tadi kita harus memiliki legitimasi, salah satunya yaitu berbentuk seperti yang dikatakan Prof. Cahyo tadi, bagaimana banyak tokoh-tokoh keagamaan yang punya kapasitas besar di sini. Yang seperti yang kami temukan di setiap desa itu pasti ada beberapa penyebar-penyebar agama. Nah, itu kita bisa menjadikan sebagai suatu ya ibaratnya ya narasi tentang kebesaran orang Bawean ya. Narasi orang Bawean di mana di situ nampak bahwa peninggalan-peninggalan dari makam-makam itu menunjukkan bagaimana Bawean itu menjadi sebuah wilayah yang sangat penting sekali dari masa ke masa itu. Tuh. Saya kira demikian Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami sampaikan sudah dijelaskan tadi oleh para narasumber. Maka kami persilakan kepada segenap peserta untuk menanggapi dari apa yang disampaikan oleh beliau berdua. Ada yang mau bertanya? Atau berpendapat? Silakan. Bersetuju. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Terima kasih Prof. Pertama terkait identitas Bawean dulu secara besar. Entah ini benar atau tidak bahwa di dalam karyanya buku Prapanca di negara Kawin Negara Kertagama, Bawean sudah disebutkan dalam kitab tersebut bahwa Bawean pada awalnya bernama Kuul. Hanya pada waktu itu penduduknya saja, etnisnya siapa yang pertama kali mengisi. Karena memang betul apa yang Prof katakan tadi, secara entitas Bawean tidak bisa menjadi Bawean secara utuh karena banyaknya kultur budaya masyarakat yang ada di Bawean, dan semuanya saya rasa saling menguatkan antara Madura, Sulawesi, Kalimantan, bahkan Palembang juga sama-sama kuat memiliki identitas yang kuat pada waktu itu, sehingga tidak menjadi satu kesatuan identitas utuh untuk menjadi Bawean. Betul apa yang dikatakan bahwa sebagai Bawean kita hari ini belum punya pakaian adat, senjata adat, dan untuk menuju ke sana kira-kira seperti apa nanti diskusinya. Kedua, terkait bahasa, apakah bahasa ini ada pengaruh dari satu bentuk pemerintahan sehingga mempengaruhi gaya bahasa? Karena memang dalam mitosnya di Cerpanceng itu huruf Pallawa pertama kali dikenalkan di Pulau Bawean, dan bagaimana proses perubahan bahasa yang ada di Pulau Bawean terjadi itu mungkin juga perlu kita diskusikan bersama. Mengingat satu tempat di daerah Tamba ini yang mungkin Prof teliti di desa Perumahan ini secara struktur Hindunya sangat kuat, mulai dari penamaannya, dari mulai candi ke bawah ada perumahan, masyarakat, dan hal-hal itu mungkin perlu untuk dikulik bersama sehingga betul-betul memiliki identitas yang kuat sebagai untuk menjadi Bawean ke depannya. Nah, mungkin itu saja dulu diskusinya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada dua Pak Ibu sumber. Yang pertama yakni bagaimana kita itu yakni bahwa identitas kita itu benar-benar dari Bawean. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses bahasa yang terjadi di Bawean. Pada beliau berdua dan tempat kami silakan. Oke, saya dulu. Iya, kalau terima kasih Bapak Sinten asmanipun Pak Habibur Rahman, Bapak Habib ya.
pertama memang kalau dari segi etnis banyak ini ya. Kalau di sebelah sana keturunan Mandar, keturunan Bugis, di Pongo campur juga Jawa ada. Itu saya kaget kemarin di Pongo. Ini kok kayak orang Cirebon. Ini Jawa Cirebon. Saya paham itu Jawa, ya sedikit-sedikit Jawa Cirebon ngomongnya cepat sekali. Kayak orang Cirebon nih. Terus saya coba ngomong Jawa. Dia paham juga, tapi dia menjawab pakai bahasa Indonesia. Saya kan Jawanya mohon maaf halus gitu. Ya, kemudian ya mereka tahu kemudian menjawab dengan bahasa Indonesia. Tapi ketika saya lihat mereka bicara dengan sesama orang di Pongo itu cepat itu kan, kayak di daerah pantai utara itu ya. Kalau dalam terminologinya bisa sering kita sebut sebagai masyarakat bahasa Kreol ya, bahasa yang terbentuk dari berbagai macam etnis dan yang paling ada satu yang kuat. Kita istirahat dulu biasa ya, atau terus biasa ya? Adzan ya? Istirahat. Oh enggak apa, diteruskan. Oke baik, kalau begitu diteruskan tidak biasa ya? Ada yang keras, ada yang oh iya, nggak begitu kita deh. nggak lama gitu. Oke, minum dulu ya kita. Oke. Ini yang di sana nggak dikasih. Oh ini mas. Oh enggak. Oh oke. Oh oke. Kalian para sahabat sekalian ya, kalau kita melihat bahasa penjajah itu yang menarik itu bahasa Perancis di Afrika itu ya, atau bahasa Spanyol di Filipina itu biasanya para penjajah itu ada yang bercampur dengan masyarakat. Seperti Spanyol di Filipina itu mengajarkan bahasa Spanyol. Kalau Belanda di Indonesia hanya di tingkat elit ya, sehingga orang-orang Indonesia tidak ada yang bisa berbahasa, yang di bawah tidak bisa berbahasa Belanda, tetap menggunakan bahasa Jawa. Nah kalau kita lihat kreolisasi bahasa di Bawean ini kita belum ada mungkin riset mas yang ini ya tentang kreolisasi bahasa Bawean, tapi pengaruh mungkin Syekh Maulana Umar itu membawa banyak orang dari Aurusbaya ya, kemudian mengisi struktur pemerintahan dan lama-lama menjadi bahasa yang dominan. Dan banyak teman-teman di Pongo itu mengatakan dulu ini bahasanya adalah bahasa Jawa atau Sanskerta ya, tapi kemudian tersisa ya, kemudian yang bertahan hanya di satu kampung gitu ya. Kemudian bagaimana bisa menguatkan menjadi satu identitas? Saya kira mungkin di Bawean perlu majelis adat ya, atau semacam lembaga masyarakat adat atau lembaga musyawarah adat atau dewan adat ya, yang terdiri dari perwakilan dari masyarakat adat dari desa-desa atau dari dusun-dusun ya. Ada Deje Gunung, sebelah utara gunung ada Lau Gunung, yaitu mungkin ada 2 dewan adat ya, dewan adat yang di Tambak dan dewan adat yang ada di Sangkapura. Kemudian membentuk dewan adat Bawean itu ya. Untuk membentuk dewan adat perlu sebuah kongres kebudayaan rakyat Bawean itu ya. Dan tapi saya tidak tahu apakah di sini struktur adat dengan struktur agama kelihatannya saling berkelindan, saling ini ya, seiring ya. Karena tidak, kalau di Jawa udah hilang. Kalau di daerah Maluku, Papua, kebetulan saya sebetulnya peneliti di daerah Indonesia Timur. Struktur adat dan struktur agama biasanya terpisah. Namun kalau di sini adat pendidikan syarak kelihatannya ya. Seperti ini yang menariknya Bawean itu, walaupun memakai bahasa Madura tapi kulturnya seperti orang Melayu, kosmopolitan ya, terbuka ya. Dari tahun 1730 sudah mundar-mandir ke Singapura ya, ke Malaka ya. Berbeda dengan orang Jawa kali ya. Orang Jawa mungkin lebih banyak di tempat ya, lebih banyak di tempat mas ya, tidak berjiwa merantau. Mungkin yang kedua saya serahkan ke mas. Yang kedua terima kasih. Saya pribadi kalau melihat ya, seperti yang dikatakan Prof. Cahyo, kita mungkin juga membutuhkan sebuah kongres kebudayaan, kongres bahasa itu. Kongres bahasa. Ini salah satunya misalnya diwujudkan dalam bentuk sastra Bawean. Nah, itu.
Jadi sastra bawean itu sebuah karya sastra yang ditulis dengan bahasa bawean untuk mengukuhkan bahwa saya ini orang bawean, bukan orang Madura. Ya, di situ akan muncul. Jadi mungkin teman-teman bisa memulainya dengan menulis itu, ya, tidak menulis segala sesuatu itu menggunakan bahasa Indonesia. Ya, bolehlah kita menggunakan bahasa Indonesia, nanti kita wujudkan dalam bentuk tadi bahasa bawean. Karena dari situlah nanti orang akan mengenal iki loh sastra bawean itu. Wah, jadi orang penasaran sastra bawean itu kayak apa. Ini yang harus muncul di situ. Makanya mungkin teman-teman yang tertarik untuk menjadi seorang penulis karya-karya sastra, cobalah untuk mengekalkan identitas itu melalui sebuah karya-karya sastra tadi. Tentu saja yang berbahasa daerah itu. Nah ini karena kalau tidak begitu kita tidak ibaratnya kita tidak bisa melawan orang-orang luar yang artinya mendiktekan identitas itu kepada kita. Kita ini kan dikontrol. Kamu tuh saudara ini bukan bawean, Madura, dialek bawean saya. Nah, tapi dengan adanya karya sastra itu orang menemukan bahwa saya ini orang bawean, bukan orang Madura. Dari apa? Coba ini karya sastra ini semuanya menggunakan bahasa bawean. Nah ini butuh juga sering intensitas pertemuan-pertemuan, ya, untuk artinya ya untuk mewujudkan karya-karya sastra seperti itu. Ya kalau misalnya belum ada surat kabar lah yang mengakomodasi seperti itu, ya sekarang zamannya online mungkin lewat seperti itu. Dan di pojok sastra bawean atau pojok juga suatu berita itu ditulis dengan bahasa bawean tadi. Jadi kita bisa harus mulai dari itu karena bahasa itu juga dari identitas kita. Ya, siapa? Itu dari bahasa. Ya itu. Jadi nggak sekedar kalau saya ke bawah ditanya bedanya apa orang Madura sama bawean, ini apa? Jangan hanya itu, tapi harus diwujudkan dalam bentuk karya, sastra tadi. Kamus itu harus ada karya kamus yang memang dibangun atau dibuat oleh orang-orang bawean, bukan dari orang yang luar bawean. Ya, itu penting untuk menunjukkan bahwa eksistensi kita itu melalui simbol-simbol itu tadi. Karena itu akan menjadi ibaratnya sebagai simbol kesakralan kita sebagai orang bawean. Kalau enggak ya enggak bisa. Nanti Bapak menginginnya menjadi seorang bawean, tetapi kalau berkarya bahasa Indonesia terus. Orang mencari tahu yang khas bawean itu apa sih? Minimal dari bahasa dulu. Baru kemudian akan berlanjut, misalnya tadi Bapak kita belum punya pakaian. Ya itu dalam kongres itu nanti akan dikonstruksi baju adatnya orang bawean itu kayak apa, senjatanya. Ya senjatanya kayak apa. Ini seperti kemarin tuh waktu kami bertemu dengan salah satu budayawan juga di Kabupaten Kediri itu, mereka mencoba untuk merancang ya salah satunya pakaian orang Kediri, Kabupaten Kediri. Ya, itu bisa dilakukan dengan itu. Tentu saja tidak sekedar menggambar, tapi mungkin melihat atau referensi dari peninggalan-peninggalan yang ada di sini. Sehingga baju adatnya itu kayak apa, mungkin senjatanya kayak apa. Ini butuh intensitas ya pertemuan di kalangan teman-teman dari masyarakat yang ada di bawean itu. Tanpa itu ya kita nanti akan tetap meraba-raba itu. Sama seperti buku yang saya baca di Singapura itu ada sanja, ada ini semuanya berbahasa bawean itu. Nah itu harus diteruskan di sini untuk menunjukkan bahwa kita menjadi bagian dari masyarakat bawean yang transnasional tadi. Nah ini kan dia dari Singapura, Malaysia, Vietnam, ya itu dikumpulkan tuh bisa menjadi menjadi ibaratnya sebagai kasanah kebudayaan bawean. Dan kami kemarin itu bertemu Kiai sama tadi Kiai Ali Asyar. Ya, Kiai Ali Asyar itu juga Pak Rektor. Beliaunya menawari kalau ingin menerbitkan segala sesuatu tentang bawean, beliaunya bisa mengkontakkan penerbit di Singapura. Itu semakin mengukuhkan ya identitas kita sebagai orang bawean. Ya, nah itu makanya mungkin saya mengharapkan setelah pertemuan ini tahun depan ada satu karya sastra berbahasa bawean itu. Ya entah karya sastra yang percintaan atau apa, tapi memang khasnya adalah khas yang populer. Ya, tapi minimal memperkaya itu. Kita harus memproduksi pengetahuan dalam bahasa. Ya karena identitas kita ini akan stabil kalau kita selalu memproduksi pengetahuan itu tadi. Kalau Bapak mengaku bawean tapi produksi pengetahuannya bahasa Indonesia terus, kebawean kita akan hilang, bisa terkikis.
Ya, tapi kalau kita terus memproduksi kebawean, ya orang akan mengaku kita sebagai orang bawean yang berbeda dengan orang Madura. Saya beri contoh di Jawa itu ya, yang masyarakatnya begitu banyak, orang-orang yang menulis sastra yang berbahasa Jawa itu masih banyak. Konsisten. Iya. Ya konsisten. Ya wayang. Padahal mereka artinya suku Jawa itu sebagai suku yang jumlahnya penduduknya banyak, tapi dia merasa sastra Jawa itu kalau tidak diselamatkan akan terkikis juga. Padahal jumlahnya berapa juta itu, tapi dia terus. Itulah makanya saya harapkan ya mungkin hal seperti itu bisa kita wujudkan dalam mungkin beberapa tahun ke depan. Saya kira demikian. Terima kasih. Ada lagi. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan mungkin dari Bu Kades untuk menanggapi aja nih. Karena banyak masukan untuk kita sendiri. Ini nggak bukan Pegang aja. kalau Laun-launan. nggak pakai ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sekali lagi memang terkait identitas ini erat hubungannya dengan bahasa, karena bahasa itu yaitu tadi yang dikatakan Prof sama Pak Saryo adalah identitas sebuah bangsa. Nah, kemarin hasil pertemuan dari simpul belajar untuk Gen Z dan Lanjeng juga Gen Z ini mulai mengkhawatirkan juga identitas kebaweanannya. Ternyata hari malam ini masih tersambung juga tentang kekhawatiran sebagai identitas sebagai bangsa itu. Nah, kalau dari pertemuan kita malam ini berarti ada banyak tugas sebetulnya yang kita sendiri harus menghidupkan. Kalau identitas tadi itu harus ada klaim dari kelompok itu sendiri, maka kita juga harus giat mulai mengklaim diri bahwa saya orang bawean. Dan itu juga harus ditunjukkan dengan tadi mulai membangun simbol-simbol, kemudian melakukan banyak upaya yang tadi direkomendasikan oleh kedua narasumber kita malam ini. Supaya apa? Kita bisa mencapai rekognisi dari suku lain. seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia gitu, bahwa kita juga diakui sebagai satu etnis khusus, bukan sub etnisnya suku lain gitu. Sub etnis Madura. Demikian. Jadi tadi ada rekomendasi untuk Kongres Budaya ini yang perlu kita ini garis bawahi malam ini, jangan sampai nanti keluar dari sini kita lupa apa PR kita yang diberikan oleh dua narasumber kita. Selain tadi menghidupkan simbol-simbol, mungkin tugas yang harus kita pikirkan bersama yaitu bagaimana membuat kita membuat Kongres Kebudayaan Rakyat ini menjadi sebuah kenyataan gitu. Nah, rasanya ini tidak akan bisa terwujud tanpa bantuan banyak pihak, termasuk juga mungkin kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Nah, yang terdekat dengan kita dan kebetulan UNESA. Harapannya saya kembalikan lagi UNESA, mohon di backup sampai ini bisa terlahir menjadi apa yang kita cita-citakan untuk membuat Kongres Budaya Rakyat Bawean, suku Bawean. Terus kemudian tentang gelam sendiri, ini khusus untuk kisah Kiai Asik, teman-teman Gus Durian ini sepertinya saya dengar ada mengalami sedikit kesulitan, karena saya yakin teman-teman dari Gus Durian ini beberapa lama ini berusaha untuk mengangkat nama Kiai Asik sebagai pahlawan nasional, namun mengalami kesulitan. Mungkin kebetulan ada Prof. Cahyo, beliau ini lulusan Belanda. Nah, ayo kita todong malam ini Prof. Cahyo supaya bisa membantu membuka file yang ada di Inggris, di Singapura dan juga di Belanda. Mana tahu ada di situ sepak terjang dari kiprah Kiai Asik Mukri itu ada tercatat oleh Belanda.
Jadi tadi tantangan dari kedua narasumber kita, mungkin adik-adik yang mau buat tesis atau yang mau buat tulisan skripsi dan tulisan ilmiah yang lain, yang mau mengangkat itu silahkan. Nanti kita Bantu bisa minta ke kedua narasumber ini untuk membantu mempermudah. Setidaknya jika kita kesulitan data, kalau saya dengar dari Pak Ali Subhan dulu sebelum peluncuran buku Pancasila itu, kayaknya dari NU sendiri memang kesulitan karena tidak menemukan arsip jejak perjuangan Kiai Asik itu di nasional. Nah, mungkin dari arsip-arsip milik Belanda atau di arsip-arsip Inggris yang di Singapura bisa ditemukan catatan tentang Kiai Asik Mukri. Demikian dari saya. Terus tentang cerita rakyat, tentang simbol-simbol tentang cerita rakyat. Ini yang hadir dari malam ini kan banyak dari beberapa desa ini. Nah, kalau saya tangkap dari rekomendasi Pak Cahyo di Jerat Manceng kemarin, cerita rakyat ini bisa dihidupkan lagi dengan kerjasama desa dan kita bisa menggunakan dana desa untuk penulisan. Nah, mungkin bisa dikorek-korek desanya, ayo Pak Kades, ayo bikin ini proyek tentang asal usul desa gitu. Nah, ya kalau di sini rasanya, kalau di desa jenengan kan Pak Kadesnya langsung. Jadi nanti minta tolong Pak Cahyo juga bisa sharing karena beliau sudah ada proyek unggulan yang di Kediri itu kerjasama dengan dana desa, bagaimana prosedurnya. Mas Arif, ngapunten. Jadi bisa diceritakan bagaimana caranya ini awalnya dengan desa, pihak desa bagaimana? Mana tahu ini yang dari sini pulang langsung bisa membuat simbol di desanya sendiri, mengumpulkan cerita rakyat di desanya sendiri. Nah, itu kan mulai langsung bergerak gitu loh Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Arif. Iya Pak. Balik terus. Saya kemarin balik terus. Di Jerat Lanjeng itu kaget karena keterangannya Prof Cahyo. Ternyata kita ini ditulis buruk sama Belanda. Orang Bawean ini ternyata penyelundup bajak laut, penyelundup opium. Lalu saya pulang dapat kabar Pak Kadesnya ditangkap. Gara-gara saya bukan. Bukan karena saya bukan. Terima kasih. Intermezzo. Waktu yang sudah larut dan kita mungkin sudah Iya Kediri. Terima kasih teman-teman. Jadi pengalaman saya sebelumnya kan menginventaris juga cerita rakyat di Kabupaten Kediri. Ini memang kami pertama dibantu ada teman di Balitbangda kabupaten itu yang interest terhadap cerita-cerita rakyat, karena beliau melihat bahwa Kediri dulu itu kan wilayah yang punya keraton kerajaan besar Airlangga itu. Nah, makanya dia mencoba untuk membangun identitas Kediri itu melalui cerita rakyat. Makanya alhamdulillah beliaunya ini punya hubungan baik dengan semua kepala desa. Nah, melalui kepala desa itulah kemudian beliau menginginkan ada perwakilan-perwakilan dari setiap desa untuk berpartisipasi dalam penulisan cerita-cerita rakyat tadi. Meskipun tidak semuanya tertarik di kepala desanya, tapi banyak juga yang tertarik untuk perwakilan. Nah, kami inisiasi yaitu melalui lomba cerita rakyat, penulisan cerita rakyat. Nah, ini kami sebar di setiap desa untuk menunjukkan bahwa rancangan ini disponsori oleh Balitbangda Balai Penelitian Pengembangan Daerah. Dulu sekarang BRINDA kalau nggak salah.